Bayangkan jika ada seseorang baru keluar dari penjara dan belum genap 2 minggu. Dalam hitungan hari, 4 orang ditemukan tewas. Ia ditembak di kepala, di dalam mobil, di jalanan, dan di depan rumah mereka. Dan yang paling gila lagi, pelakunya ini mengaku disuruh sama dewa Mesir kuno yang bernama Apopis. Ini jelas bukan sebuah film, melainkan ini adalah kisah nyata dari Nico Jenkins. Ia adalah sang pembunuh berdarah dingin yang minta dieksekusi. Aneh dan membingungkan, bukan? Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Nico Jenkins. Nama ini mengguncang Amerika pada tahun 2013. Dalam waktu 10 hari, ia membunuh 4 orang setelah dibebaskan dari penjara. Tapi, pembunuhan itu bukan hanya soal uang dan juga bukan soal dendam. Menurut pengakuannya, ia diperintah langsung oleh Apopis atau dewa kegelapan dari Mesir kuno. Pada saat interogasi pun, ia hanya tertawa, berdoa dengan bahasa Mesir kuno, dan menggambar simbol darah di dinding selnya. Apakah dia kerasukan? Atau dia seorang psikopat cerdas yang memanipulasi sistem? Nico yang lahir tahun 1986 di Omaha, Nebraska. Lingkungan tempat dia tumbuh bisa dibilang neraka versi urban. Ayahnya yang ternyata seorang kriminal. Ibunya, Lori Jenkins, juga sering keluar masuk penjara. Salah satu pamannya pun dikenal sebagai gangster lokal. Kakaknya, sepupunya, bahkan anak-anak dari keluarga ini semuanya berurusan dengan hukum. Dan Nico sendiri, di usia 7 tahun, dia sudah ditangkap karena bawa senjata ke sekolah. Saat anak-anak lain belajar alfabet, Nico malah belajar cara mengintimidasi orang dengan pistol rakitan. Dan pada bulan November 2003, tepatnya usia 17 tahun, ia dihukum karena perampokan bersenjata. Dan hukumannya adalah 18 tahun penjara. Serta tepat pada tahun 2009, ayahnya pun meninggal saat ia di penjara. Pada tahun yang sama, sebenarnya Nico Jenkins dan Erika Jenkins, saudara perempuannya yang juga di penjara saat itu, diizinkan untuk meninggalkan penjara sementara bersama petugas pemasyarakatan untuk menemani mereka ke pemakaman nenek mereka. Selama pemakaman, seorang penjaga membuka borgol salah satu tangan Jenkins, sehingga ia dapat menggunakan kamar kecil. Jenkins dan saudara perempuannya kemudian menyerang penjaga tersebut, tetapi keduanya berhasil ditahan lagi. Dan tepatnya pada tanggal 30 Juli 2013, Jenkins dibebaskan dari penjara. Sekitar pukul 5:01 pagi pada tanggal 11 Agustus 2013, seorang petugas patroli menemukan 2 mayat di dalam truk pick-up Ford putih yang diparkir di dekat kolam renang kota di 18 TH dan F Saint di Spring Lake Park. Kedua korban yang diidentifikasi sebagai Juan Uribe Pena dan George C. serta ada Chad Jigaruis, masing-masing ditembak sekali di kepala dengan senapan dan saku mereka dibalik. Mereka ternyata dibujuk untuk bertemu dengan 2 wanita untuk melakukan hubungan seksual. Pembunuhan berantai ini pun dimulai dengan pembunuhan ganda acak yang kurang dari 2 minggu setelah Jenkins dibebaskan dari penjara pada tanggal 30 Juli. Tepatnya pada tanggal 9 Agustus, 1 bulan berlalu, sekitar pukul 7 pagi, ada seorang mayat yang diduga bernama Curtis Bradford ditemukan juga di luar garasi terpisah di 18 TH Clark Street. Ia ditemukan oleh seorang pria yang pulang dari shift malam di sebuah toko swalayan. Penyelidik pun tiba dan menemukan 1 luka tembak revolver dan 1 luka tembak peluru di bagian belakang kepala Bradford.
Setelah diinvestigasi mengapa kematian Bradford ini, akhirnya terungkap juga bahwa Bradford dan Jenkins ternyata bertemu di penjara dan berpose untuk foto. Foto itu pun diupload ke Facebook dalam waktu 24 jam setelah pembunuhan Bradford. Menurut investigasi yang berlanjut, ternyata diyakini bahwa Nico dan Erica memancing Bradford keluar dengan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin melakukan perampokan dengannya, dan kemudian mereka menembaknya di bagian belakang kepala. Serta diyakini juga bahwa Erica menginginkannya mati karena teman-temannya menembak di rumahnya. Bradford akan menjadi satu-satunya korban yang dikenal oleh Jenkins. Dan ternyata korban keempat dan terakhir dari Jenkins ini adalah Andrea Kruger. Ia seorang ibu dari 3 anak. Ditemukan pada tanggal 21 Agustus sekitar pukul 2:15 pagi oleh seorang deputi sheriff yang menanggapi panggilan tembakan. Mayatnya pun ditemukan tergeletak di Jalan 168TH dan Fort Saint dengan 4 luka tembak 9 mm, di mana tembakan itu ada di 2 wajahnya dan 1 lagi di leher dan 1 lagi di bahu atau punggung. Kruger pun telah kembali ke rumah setelah shift bartender di dekat 178TH, dan rekaman pengawasan Pacific Street menunjukkan dia mengunci Deja Vu Lounge-nya pada pukul 1:47 pagi. Skema pembunuhan Kruger ini ternyata Kruger telah kembali ke rumah setelah shift bartender di dekat 178TH, dan rekaman pengawasan Pacific Street menunjukkan dia mengunci Deja Vu Lounge-nya pada pukul 1:47 pagi. Dan pada pukul 6:30 malam itu, sebuah SUV Chevrolet Traverse 2012 emas milik Kruger ditemukan terbengkalai 12 mil atau 19 km jauhnya di sebuah gang di 43 RD Charles Street. Kemudian, pada minggu itu, sebuah konferensi pers diadakan oleh Sheriff Douglas County, Tim Dunning, di mana dia menyatakan bahwa SUV itu telah ditinggalkan sekitar 2,5 jam setelah dicuri, dan bahwa penyelidik percaya SUV itu telah ditinggalkan sekitar 2,5 jam setelah dicuri, serta dilakukan upaya untuk membakar interior kendaraan. Tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2013, Jenkins pun akhirnya ditangkap atas tuduhan ancaman teroris yang tidak terkait. Saat itu, bukti yang memberatkannya telah bertambah. Para penyelidik pun memiliki gambar seorang rekan perempuan dalam rekaman pengawasan di toko, dan pada tanggal 29 Agustus 2013, Jenkins ditangkap kembali. Namun, penangkapannya ini tuduhan ada ancaman teroris yang tidak terkait atau belum terkait atas kasus Kruger. Saat itu, bukti yang memberatkannya telah bertambah. Para penyelidik pun memiliki gambar seorang rekan perempuan dalam rekaman pengawasan di toko senjata lokal yang membeli amunisi khusus, yaitu brand Nike Classic Magnum kaliber 12, yang umumnya dikenal sebagai siput rusa, yang ternyata telah digunakan untuk melakukan pembunuhan sebelumnya. Dan disinilah baru memasuki terkaitan antara Jenkins dan juga kematian Kruger. Ternyata ada rekaman tambahan yang telah diambil dari kamera-kamera di sepanjang rute menuju SUV Kruger yang terbengkalai. Dan pada malam tanggal 3 September, Jenkins akhirnya mengakui keempat pembunuhan tersebut dalam wawancaranya yang bertele-tele selama 8 jam. Jenkins pun mengatakan kepada polisi bahwa tindakannya tersebut merupakan pengorbanan kepada Apopis atau dewa dalam agama Mesir kuno. Ia pun didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan setelah pengakuan tersebut. Dalam surat tulisan tangan bertanggal 3 November 2013 yang diserahkan kepada Omaha World Herald, jaksa penuntut dan hakim serta Jenkins mengatakan bahwa ia ingin mengaku bersalah atas semua tuduhan dalam 4 pembunuhan tersebut, dan bahwa ia akan melindungi kerajaan Apopis dengan kebrutalan biadab yang paling biadab. Entah apa maksud dari Jenkins. Setelah proses panjang dan waktu pun berlalu, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2014,
Chen-kin mengajukan gugatan federal yang meminta ganti rugi sebesar 24,5 juta US dollar dari negara bagian Nebraska karena membebaskannya secara tidak sah dari penjara. Ia pun menyatakan klaimnya bahwa ia mendengar suara-suara dari Applebee's berulang kali namun diabaikan. Dalam pengajuan tulisan tangan setebal 6 halaman itu, ia juga menyatakan bahwa dikurung dalam sel isolasi memperparah skizofrenianya. Ia pun menyalahkan petugas permasyarakatan atas 4 pembunuhan tersebut. Chen-kin mengklaim juga bahwa masalahnya disebabkan oleh penyakit mental dan bahwa ia menderita skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan obsesif kompulsif. Hakim pun memerintahkan evaluasi psikiatris dan seorang psikiater menyimpulkan bahwa Chen-kin benar memiliki gangguan kepribadian antisosial dan berpura-pura mengalami gejala psikotik. Setelah hasilnya pun keluar dan ternyata dinyatakan kompeten untuk diadili, Chen-kin yang memperoleh skor 68 pada tes IQ yang diberikan, akhirnya proses hukum terhadap Chen-kin pun dimulai. Atas permintaannya, Chen-kin diizinkan untuk mewakili dirinya sendiri di pengadilan di bawah bimbingan pengacara penasihat selama persidangan. Selama persidangan itu pun, Chen-kin menyatakan bahwa ia bertindak di bawah perintah Applebee's. Kejenakaannya pun di ruang sidang termasuk berbicara dengan bahasa roh, melolong, dan tertawa saat jaksa menceritakan rincian kematian para korbannya. Dan tepatnya pada tanggal 16 April 2014, Hakim Peter Bataillon memutuskan Nico Chen-kin bersalah atas keempat pembunuhan tersebut. Chen-kin awalnya dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada tanggal 11 Agustus 2014. Tanggal tersebut pun ditunda tanpa batas waktu. Setelah sidang diadakan untuk menentukan apakah ia mampu memahami proses hukuman mati terhadapnya. Dan pada tanggal 29 Juli, Hakim Bataillon memerintahkan Chen-kin untuk ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Lincoln Regional Center hingga dokter merasa puas dengan kondisinya. Tapi pejabat di Regional Center menolak untuk menempatkan Chen-kin karena keamanan mereka yang tidak memadai. Tapi dokter setuju untuk merawatnya di penjara Lincoln. Dan proses sidang pun dimulai kembali, tepatnya pada tahun 2017 di bulan Mei. Chen-kin akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh panel yang terdiri dari 3 hakim. Ia juga dijatuhi hukuman 450 tahun penjara atas tuduhan kepemilikan senjata yang terkait dengan pembunuhan tersebut. Selama persidangannya pun dan pemenjaraannya, Chen-kin melakukan mutilasi diri berkali-kali, termasuk di wajah, lidah, dan daerah selangkangannya. Dan ia memerlukan banyak jahitan. Tepatnya pada tanggal 20 April 2020, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak untuk mendengarkan bandingnya. 6 anggota keluarga Chen-kin yang ditangkap pada akhir Agustus 2013, semua penangkapan pun dilakukan terkait dengan pembunuhan massal tersebut. Dan untuk adik Nico Chen-kin yang juga ikut membunuh, yaitu Erika Chen-kin, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menembak Bradford. Ia pun mengubah namanya menjadi Illuminati Egodes Eniko Prestige. Dan ya, pada saat vonis itu pun selesai dibacakan, Chen-kin pun hanya tertawa dan ia berkata, "Applebee's akan membalaskan aku." Seiring berjalannya waktu pun, tepat pada tahun 2025, setelah keluarga Chen-kin masuk penjara, baik adiknya, ibunya juga, sebuah surat mengejutkan pun dikirim ke pengadilan. Surat itu berasal dari Nico Chen-kin. Ia berkata, ia menolak banding dan ia memohon segera tetapkan tanggal eksekusi saya. Publik pun jelas gempar. Manusia ini sebenarnya berpikir bagaimana? Apakah dia ingin mati sebagai martir dewa kegelapan? Atau hanya ingin memang mengakhiri hidupnya? Namun, beberapa minggu kemudian lagi, Nico pun berubah pikiran. Ia mengajukan banding ulang dan berkata bahwa ia ingin hidup. Ini pun jelas bukan hanya sebuah plot twist dari kasus. Ini seperti nonton villain utama yang sedang bermain-main dengan pengadilan. Date. It's something he says Jenkins has never mentioned before. I look at this as just another part of this ongoing inconsistent behavior that I think is due to his mental illness. Jenkins sent the request in this handwritten note filed this week.
A 3-judge panel sentenced him to death in 2017. A jury convicted him for killing 4 people in a 10-day span in August 2013. The murders began just days after serving more than 10 years in prison for 2 carjackings and assaults. While Jenkins might want an execution date, he's probably going to have to wait. Right now, he and 10 others are held on death row, and the last execution was in 2018. Psikiater yang sebelumnya sudah diperintahkan pengadilan pun berkata, sebenarnya Jenkins memang sakit jiwa. Tapi banyak juga yang percaya dia pura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya. Ia pun disebut terlalu sadar, terlalu strategis, dan terlalu manipulatif. Dan hingga kini, Nico Jenkins masih hidup di Death Row, Nebraska. Dan ia belum dieksekusi. Dan ya, 4 nyawa melayang, seorang pria mengaku dipandu oleh dewa kematian, dan sistem hukum dipermainkan oleh seseorang yang tahu cara membengkokkan aturan. Apakah ini kegilaan atau bentuk kecerdasan yang sangat jahat? Nico Jenkins mungkin akan dieksekusi, tapi namanya akan terus hidup sebagai sosok yang membuat dunia bertanya-tanya. Iblis benar-benar ada? Atau cuma manusia yang kehilangan hati nuraninya? 1986, in a household marred by crime and violence. His father, David McGee, was a habitual offender known for his explosive temper and violent tendencies, leading to a conviction that carried an 18-year prison sentence. Prison became Nico's home for over a decade. Far from reforming him, his time behind bars honed his violent tendencies. He participated in riots, attacked guards, and even attempted an escape during his grandmother's funeral. Jenkins, along with his sister Erica and cousin Christine, ambushed Kruger as she stopped at a traffic light. Forcing her out of the vehicle at gunpoint, Jenkins shot her multiple times, once in the head and twice more in the neck and back. Dan ya, setiap hari Kamis dan Jumat, Weekly Crime Stories akan membagikan kisah yang lebih panjang dan menegangkan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri dari seluruh dunia, jangan lupa untuk diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal kasus kriminal misteri dari seluruh dunia hanya di Weekly Crime Stories. Terima kasih.